untuk Salahuddin Al-Ayyubi. Nama saya Muhammad Suheri. Nama saya Melina Novita. Nama saya Cita Yunisa Silalahi. Nama saya Aminah Tanjung. Nama saya Nurul Safira. Nama saya Ayu Anggraini. Nama saya Rizkia Febrianti. Nama saya Ririn Sidiani. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ulil Absor MC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat rangkai salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati rekan-rekan, teman-teman kuliah yang mana sama-sama terkumpul dalam grup Salahuddin Al-Ayyubi. Pada kesempatan ini, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas Sejarah Peradaban Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ulil Absor MC. Dan di sini kami juga, audiens kami ada adik-adik dari remaja Masjid Al-Hidayah Jalan Haji Abbas. Jalan Haji Abbas, ada berapa orang teman-temannya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada satu lagi di sana, ada 8 orang ya. Jadi di sini nanti kami akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Jadi sebelum kami sampaikan, di sini kami juga mau memperkenalkan diri, yaitu saya Muhammad Suheri, ada rekan saya di sini Ririn, Nurul, ada Ayu, ada Citra, ada Melina Novita, ada Risa, dan ada Anggi. Jadi di sini nanti kami akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Karena sebelum sebelum sampai Islam terkenal seperti sekarang ini, ada bermacam-macam, ada perkembangan, bahkan ada mengalami masa surut tentang sejarah peradaban Islam. Mulai dari dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, terus Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Rasyidin itu selesai, maka berdirilah dinasti-dinasti, yang mana ada dinasti Abbasiyah, juga dinasti Umayyah, Fatimiyah, dan kebetulan kami memenuhi tugas menyampaikan sedikit dan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah, mana nanti pendirinya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dan untuk selengkapnya nanti akan disampaikan rekan kami, yaitu Kakak Nurul Safira. Jadi mungkin ini saja sebagai kata pembuka. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Kakak Nurul Safira. Pada Kakak Nurul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah tahu kan nama kakak siapa? Ya, Udah. Nah, kakak di sini akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Di mana sejarah ini yang menganut itu, dinasti Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan, berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Namun daulah ini mungkin asing bagi umat Islam. Bahkan nama daulah ini kalah tenar dibandingkan sultan mereka sendiri. Dinasti Al-Ayyubiyah ini sejak awal hingga akhir adalah dinasti penakluk dalam jihad. Nah, pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan penguasa terakhirnya adalah Turan Shah. Nah, sultan dari kerajaan ini sangat berperan dalam upaya mematahkan gempuran musuh dalam perang salib. Andai saja tidak ada dinasti Ayyubiyah yang menghalau gempuran Kristen Eropa,
Islam pasti sudah tercerabut dari bumi Syam, Jaria, Mesir, dan Afrika Utara. Begitu juga dengan keluarga Zaki yang menjadi guru pertama dalam mengusir pasukan salib. Adanya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpinnya, Salahuddin menunjukkan ekstensinya sebagai sultan sekaligus penakluk yang cakap hingga dapat mendirikan dinastinya sendiri. Kedudukannya sebagai seorang sultan menandai bertambahnya tantangan yang harus ia hadapi. Tidak hanya itu, problematika selepas meninggalnya Salahuddin menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Nah, selanjutnya wilayah kekuasaan Salahuddin sendiri yaitu Mesir, Damaskus, Aleppo, Diyarbakir, dan Yaman. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah berasal dari keturunan Kurdi dari Azerbaijan yang melakukan migrasi ke Irak. Pendiri pemerintahan ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, yang mana lahir di Turki 532 Hijriah atau 1137 Masehi dan meninggal pada tahun 589 Hijriah atau 1993 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang sultan yang adil, toleran, pemurah, zuhud, dan memiliki sifat kana. Ayahnya Najmuddin Ayyub adalah gubernur Tikrit yang kemudian pindah ke Mosul, lalu ke Damaskus. Setelah itu Najmuddin dan saudaranya Asaduddin Sirkuh menjadi panglima Nurdin Mahmud atau dikenal dengan Nurdin Zaki di Mesir. Setelah Asaduddin Sirkuh meninggal, digantikan oleh keponakannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan demikian, ia menjadi menteri untuk Khalifah Al-Adid yang menganut syariah dan wakil dari Nurdin Mahmud yang beraliran Sani. Sunni. Nah, ini sedikit yang kakak tahu. Ini bergantian terus menerus gitu kerajaannya dari dia ke saudaranya, keponakannya, kayak gitu. Ya, dia merebutkan dinastinya itu, merebutkan kesultanannya itu tadi. Karena dia setelah meninggal, jadi kerajaannya itu udah turun temurun ke dari saudaranya, dari saudara punya anak ke anaknya, ke ponakannya, gitu-gitulah. Iya. Nah, tantangan yang dihadapi dinasti Ayyubiyah ini, dia adalah sultan pertama sekaligus pendiri dinasti. Tantangannya adalah Salahuddin sendiri pasca menjadi sultan adalah memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, yang mana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen. Setelah mendekati kota ini, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar seluruh pasukan salib di Yerusalem menyerah. Nah, perintah dari Salahuddin sama sekali tidak dihiraukan, sehingga Salahuddin berjanji untuk membalas dendam atas pembantaian ribuan warga muslim. Setelah terjadi beberapa kali pengepungan, pasukan salib kehilangan semangat tempurnya dan memohon damai dengan Salahuddin. Karena kemurahan hati sang sultan, permintaan damai pun diterima. Akhirnya Yerusalem dapat direbut kembali dan warga muslim dan non-muslim hidup berdampingan dengan damai. Nah, di sini jatuhnya Yerusalem dalam kekuasaan kaum muslimin menimbulkan keprihatinan besar kalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa negeri Kristen di Eropa berusaha menggerakkan pasukan salib lagi. Ribuan pasukan Kristen berbondong-bondong menuju Tyre untuk berjuang mengembalikan kekuasaan mereka yang hilang. Nah, seluruh kekuatan salib
kumpul di Tire, mereka segera bergerak mengepung Acre. Segera Salahuddin menyusun strategi untuk menghadapi pasukan salib tersebut. Dan ia menetapkan strategi bertahan di dalam negeri dengan mengabaikan saran para amir dan mengambil sikap yang kurang tepat, sehingga Salahuddin terdesak dan kepayahan oleh pasukan salib, dan akhirnya Salahuddin mengajukan tawaran damai. Namun sang raja tidak mempunyai balas budi. Ini menolak tawaran Salahuddin dan membantai pasukan muslim secara kejam. Nah, setelah berhasil merebut Acre, pasukan salib ini pun bergerak menuju Ascalon yang dipimpin oleh Jenderal Richard. Bersama dengan itu, Salahuddin yang sedang mengarahkan operasi pasukannya dan tiba di Ascalon lebih awal. Ketika tiba di Ascalon, Richard mendapatkan kota ini sudah dikuasai oleh pasukan Salahuddin. Nah, mereka tidak berdaya mengepung kota ini. Richard mengirimkan delegasi perdamaian menghadap Salahuddin. Atas kemurahan hati sang sultan, tawaran damai tersebut diterima dengan kesepakatan bahwa antara pihak muslim dan pasukan salib, wilayah kedua belah pihak saling tidak menyerang dan menjamin keamanan. Jadi di sini dia si Salahuddin ini dia kayak tidak terima gitu kalau muslim mau dibantai. Jadi dia Jenderal Salahuddin ini menyerang pasukan salib itu gitu. Jadi dia membuat perjanjian damai salib ketiga. Nah, ini banyak sih perjanjiannya. Di sini yang saya baca ada sampai perjanjian kelima. Dah. Tadi itu penting kita tadi yang pertama tadi ada Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal tadi itu. Sebelumnya ada di bawah. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu meninggal pada tahun 1193. Ya, kemudian Salahuddin meninggal pada tahun 1193. Nah, sebelum wafat Salahuddin ini dia memberikan berbagai bagian dari dinasti Ayyubiyah kepada berbagai anggota keluarganya. Nah, ini lagi yang saya jelaskan tadi. Dia dari mulai dialah dulu pendiri dinasti tersebut, lalu ke anaknya, ke cucunya, ke kerabatnya, pokoknya dia turun menurun gitu. Dia ininya. Monarki absolut. Nah, inilah dia nama keluarga-keluarganya yang menjabat gitu. Yang menjabat meneruskan dinasti tersebut gitu. Nah, yang tadi kan sebelumnya dia mengalami perang yang sudah damai, namun di sini pasukan salib ini masih tidak terima kalau kekuasaan tadi itu direbut sama Salahuddin Al-Ayyubi. Di sini dia pasukan salib itu membuat strategi baru untuk menyerang Kairo pada tahun 619 Hijriah. Nah, karena kesalahan mereka dalam mengambil rute, kapal-kapal perang pasukan Islam itu mengambil posisi di Sungai Nil untuk menutup jalan mereka. Nah, alhasilnya pasukan salib itu terkepung dan terpaksa mengajukan tawaran damai lagi. Sebelumnya tadi kan udah damai, namun orang itu belum belum bisa juga menyerang, belum ketahanan Salahuddin ini gitu. Belum bisa mengalahkan. Belum bisa mengalahkan. Nah, akhirnya berdamailah pasukan salib ini dengan pasukan Salahuddin tadi.
bersedia menerima, tapi dengan syarat mereka harus memberikan jaminan bahwa Dimyat kembali di tangan umat Islam. Nah, di sini ada dinasti ini, di sini ada 10 dinasti yang berkuasa selama 90 tahun. Yang ke-10-nya ini nama-namanya adalah yang pertama Salahuddin Yusuf, Al-Aziz Ibn Salahuddin, Mansur Ibnu Al-Aziz, Al-Adil I Ahmad Ibnu Ayub, Al-Kamil, Al-Kamil 1, Al-Adil 2, Malik Al-Salih Nazmuddin, Muazzam Tauransyah Ibnu Salih, Syara Al-Dur, istri Malik Saleh, Asiraf Ibnu Yusuf. Nah, dalam peradaban dinasti Al-Ayyubi ini dia ada mengalami kemajuan peradaban. Di sini ada 5, yaitu yang pertama bidang pendidikan dan arsitektur, yang kedua bidang filsafat dan keilmuan, yang ketiga bidang industri, yang keempat bidang militer, dan yang kelima bidang perdagangan. Nah, di sini juga ada kemunduran dinasti Al-Ayyubiyah. Setelah Al-Kamil meninggal pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, dinasti Ayyubiyah terkoyak oleh pertentangan internal. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya Raja Prancis Saint Louis. Nah, ini namun setelah meninggal As-Salih, pasukan Buddha Bahri Turki merebut kuasa dari Mesir dan menjadikan pemimpin mereka Aibak mula-mula sebagai Atabek dan kemudian sebagai sultan pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Pada pemerintahan Al-Malik Al-Salih, lebih dari 100.000 orang pasukan salib yang dipimpin oleh Louis ke-9 bertolak menuju Dimyat dan berhasil menguasainya. Saat itu Al-Malik Al-Salih tengah sakit keras. Istrinya Sejarah Al-Dur mengirim surat kepada anaknya Turansyah agar pulang ke Mesir. Ketika Al-Malik Al-Salih wafat, Sejarah Al-Dur merahasiakan dan menerbitkan sejumlah perintah resmi dengan memalsukan tanda tangan Al-Malik. Ia lalu mengumpulkan semua petinggi militer pemerintahan untuk segera membaiat Turansyah. Nah, setelah kokoh duduk di kursi kekuasaan dan berhasil mengusir pasukan salib, Turansyah memaksa ibunya untuk menyerahkan harta peninggalan Al-Malik Al-Salih. Turansyah juga mengancam ekstensi kaum Mamalik ini, membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah 7 tahun menjabat. Mereka lalu menunjuk Sejarah Al-Dur sebagai pengganti Turansyah. Namun, kekuasaan Sejarah hanya berlangsung 3 bulan setelah ia mengundurkan diri secara sukarela. Nah, kaum Mamalik sepakat mengangkat Al-Ashirah Musa sebagai pengganti baru. Waktu itu Al-Ashirah masih beroleh, karena itu mereka menunjuk Izzuddin Aibak Al-Turkumani menjadi wakil Al-Ashirah untuk menjalankan urusan pemerintahan. Nah, ini dia di sini dia langsung terganti terus menerus. Dari mulai kemunduran itu gara-gara dari Turansyah itu dia yang yang menghancurkan, belum bisa memimpin lagi. Jadi makanya
dinasti tersebut jadi hancur gitu. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dan kekurangan. Ini mau ada yang mau tanya nggak? Tadi udah paham. Ada yang mau tanya nggak? Mana tahu ada yang kurang paham gitu. Ya di sini kan kita sama-sama belajar. Makanannya mana yang dibilang? Sama perempuan aja kok. Yang ngomong. Tanya aja. Kalau nggak pun sebetulnya udah bagus. Cepet siap cepet pulang. Aku mikir aja gitu aja. Jauh-jauh ke mana itu? Kiranya mau pulang aja. Iya, mana tahu ada yang mau tanya. Karena kan Sama-sama belajar kita. Ini udah lah, saya sudah Mana lihat tahu sama- kan katanya adik-adik ini sekolah sanawiyah ya, mana tahu di sana udah dipelajari, di sini ada kurang, tapi di sana udah lengkap kan bisa gitu, sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mau tanya apa? Mau tanya? ya tanya. Apa yang mau tanyakan? Jadi udah itu aja lah. Jadi udah demikian hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itulah sedikit apa yang disampaikan oleh Kak Nurul Safira tentang dinasti Daulah Ayyubiyah, mana pendirinya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang berkuasa lebih kurang 90 tahun dan termasuk pemimpin yang terakhir adalah Turan Syah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang kira-kira mau tanya? Gak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ini sajalah pada malam hari ini ya kegiatannya. Terima kasih pada adik-adik. Sebetulnya di sini tuh bukan untuk mengajari, ini juga kami memenuhi tugas mata kuliah yang mana melibatkan anak remaja masjid. Jadi kebetulan adik-adik ponakan-ponakan juga ada di sini juga tergabung dalam remaja masjid Al Hidayah. Jadi tadi diundang untuk berikut sertalah membantu kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami lakukan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik yang hadir, anak remaja masjid, dan juga kepada rekan-rekan. Terima kasih atas segala usahanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.